Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Insaniati, NPM 038 dari Keprodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Selamat menyaksikan. Perkembangan komputer akan selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Di zaman sekarang, penggunaan komputer sudah masuk ke tahap kebutuhan pokok, terutama untuk para pengusaha, sebab hampir semua pengusaha menggunakan komputer untuk dapat menjalankan usahanya. Perlu kamu ketahui bahwa komputer memiliki macam-macam ukurannya. Biasanya, saat orang-orang menyebutkan komputer, maka jawabannya rata-rata adalah komputer desktop atau laptop. Padahal sekarang pun ada komputer yang ukurannya hampir sama dengan ciri komputer generasi pertama. Selanjutnya itu penggolongan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mikrokomputer, lalu mini komputer, mainframe komputer, dan yang terakhir yaitu superkomputer. Yang pertama kita akan membahas mengenai mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau bagian CPU-nya. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer antara lain komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Mikrokomputer juga merupakan jenis komputer yang juga banyak digunakan oleh banyak orang. Selain itu, mikrokomputer juga adalah jenis komputer yang harganya paling murah dibandingkan jenis komputer lain. Oleh sebab itu, mikrokomputer dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang mini komputer. Banyak yang sering salah menyebutkan mini komputer dan juga mikrokomputer. Padahal, mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Terkadang, istilah mini komputer kadang disebut juga dengan mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. Mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk satu pengguna saja atau biasa disebut single user. Biasanya, mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh komputer yang masuk ke dalam mini komputer. Yang pertama yaitu PDP-I. PDP-I merupakan singkatan Programmable Data Processor I yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau disingkat DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar tahun 1965 dan juga menjadikannya sebagai mini komputer yang paling laris di masanya. Selanjutnya itu PDP-11. PDP-11 merupakan komputer yang dibuat oleh perusahaan yang mana yakni DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar tahun 1970. Yang terakhir yaitu Xerox Star. Xerox Star adalah mini komputer pertama yang menggunakan konsep QE atau antarmuka grafis di dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mainframe komputer. Mainframe komputer atau komputer mainframe merupakan komputer yang cukup canggih, meskipun belum secanggih superkomputer. Namun, komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar, mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu.
Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyedot daya listrik yang cukup besar. Oleh sebab itu, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan mainframe komputer dalam menjalankan roda usahanya. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer jenis ini antara lain perbankan, lembaga pendidikan, perusahaan asuransi. Mereka sangat membutuhkan komputer ini untuk menyimpan data-data pelanggan mereka. Contoh komputer yang menggunakan komputer ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hitachi Z800, IBM System 350, Honeywell Bull DPS 7, IBM System 350. Baiklah, kita akan masuk ke yang paling tinggi dalam komputer yaitu superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliun perintah dalam setiap detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau disebut flops. Berbeda dengan komputer biasa seperti PC yang mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya. Para pengguna superkomputer ini biasanya oleh sebuah organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti NASA yang menggunakan superkomputer ini untuk melakukan peluncuran pesawat ulang-balik. Dari sisi harga, superkomputer ini sangat mahal dan dari sisi ukurannya sangat besar. Bahkan saking besarnya, terkadang superkomputer membutuhkan satu ruangan untuk ampungannya. Contoh superkomputer yang saat ini digunakan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Tianhe 2 atau Tianhe 2. Tianhe 2 atau disebut Milky Way 2 ini pertama dibuat oleh National University of Defense Technology atau disingkat NUDT di Tiongkok. Bisa dibilang, superkomputer ini merupakan komputer terkuat di dunia dengan kecepatan mencapai 33,86 petaflops atau pflops per second. Pada pengujian benchmark Linpack, sistem yang digunakan pada superkomputer ini mempunyai 3.120 juta core yang terdiri dari 16.000 node komputer. Prosesor yang digunakan adalah Intel EV Bright Xeon. Selain itu, superkomputer ini menggunakan 3 chip coprocessor EXP. Yang kedua yaitu Titan. Superkomputer Titan adalah sistem Cray XQ7 yang dipakai oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 17,59 pflop per second dan menggunakan prosesor NVIDIA K20X Core. Selanjutnya yaitu Qi Komputer. Qi Komputer diciptakan oleh Fujitsu di Kobe, Jepang. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 10,51 pflop per second dan menggunakan prosesor core processor SPA RC64. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai pengelompokan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Terima kasih. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Dadah.